Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk sahabat-sahabatku tercinta. Sebelum teman-teman menyaksikan video saya minta teman-teman like and subscribe ya di channel video saya Dewi Triana, agar teman-teman selalu mendapatkan notif dari updatean video-video saya untuk bahasan-bahasan tentang teori kehidupan. Baik sahabat-sahabatku semua, untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sebuah masalah atau gangguan itu bisa tercipta. Oke. Nah, intinya saya ingin memberikan atau men-share kepada teman-teman semua, apa sih yang membuat suatu masalah atau gejala itu muncul, penyebabnya apa ya. Yang kedua, mengapa sih seorang mengalami depresi. Lalu selanjutnya, mengapa sih seseorang itu mengalami gejala-gejala ya dari masalahnya. Tuh. Jadi ini masih seputar tentang masalah yang kita alami ya. Oke. Sebelum kita melihat kenapa sih seseorang bisa mengalami gejala atau sebuah masalah dalam hidupnya, saya akan bahas dulu sedikit tentang jenis-jenis atau bentuk gangguan atau masalah yang sering kita hadapi ya sebagai manusia. Yang pertama ada gangguan yang namanya fobia. Artinya fobia ini takut ya. Nah, gejalanya adalah biasanya orang yang mengalami fobia itu selalu menghindari objek yang ditakutinya. Contoh, ada yang fobia terhadap binatang tertentu, misal fobia terhadap cicak, kecoa, atau ular. Ada yang fobia terhadap malam, kegelapan. Bahkan ada fobia-fobia yang memang tidak masuk akal. Contoh, ada fobia yang takut kepada nasi, itu ada. Saya pernah mendapati seorang teman, dia sangat takut sekali melihat nasi. Jangankan memakannya ya, nasi di depan mata aja dia sudah lari. Nah, itu adalah fobia ya yang tidak masuk akal. Oke, gangguan selanjutnya ada yang dinamakan depresi. Nah, kalau depresi biasanya gejalanya ditandai dengan sikap yang pesimistis. Dia menyerah dengan keadaan, tidak semangat, tidak ada motivasi untuk melanjutkan hidup. Itu namanya orang yang mengalami gejala depresi. Next, ada juga gejala yang berupa psikosis. Nah, kalau orang yang mengalami psikosis ini biasanya dia selalu menarik diri karena dia ingin mengubah realita. Artinya dia tidak bisa menerima kenyataan hidup yang dia alami. Makanya dia menarik diri, tidak mau berkenalan dengan dunia luar. Itu orang yang mengalami psikosis ya. Nah, selanjutnya ada juga masalah yang dinamakan PTSD ya, atau Post Traumatic Syndrome Disorder. Gejalanya adalah dia selalu menunda atau menghalangi ingatan tentang pengalaman traumatik. Jadi biasanya orang yang mengalami PTSD itu dia suka tidak mau mengingat-ingat masa lalu yang membuat dia tuh sakit. Jadi dia tutup masa lalunya. Padahal dengan cara seperti itu masalah tidak selesai. Karena dia hanya menumpuk masalah dan tidak mau mengingatnya. Nah, padahal masalahnya tidak selesai, di mana suatu saat itu akan terulang kembali, akan tergali kembali menjadi sebuah unfinished business atau masalah yang tidak pernah terselesaikan. Itu ya. Next ada lagi gangguan atau masalah berupa kecanduan. Ini ditandai dengan dia suka mengkonsumsi zat-zat untuk meredakan stres. Bisa itu zatnya berupa obat-obatan ataupun berupa makanan atau minuman tertentu. Contoh, ada orang yang memang kalau lagi stres saya sukanya minum kopi atau makan bakso. Nah, itu adalah kecanduan. Atau merokok juga sama ya. Jadi itu adalah sebuah rasa kecanduan. Padahal dia tidak butuh itu sebetulnya, tapi hanya berupa ketergantungan saja terhadap zat ya. Oke. Next, selanjutnya ada juga gangguan atau masalah yang namanya kenakalan, bahkan hingga melakukan tindakan kriminal. Jadi ditandai dengan respon perilaku yang bertentangan dengan norma. Nah, dia tuh berusaha menyangkal norma kebaikan, atau di istilahnya namanya denial ya. Nah, jadi orang-orang yang memang dia melakukan kenakalan bahkan tindakan kriminal itu adalah sebuah gangguan.
Padahal dia tuh tahu bahwa ini tuh melakukan kejahatan seperti itu tidak baik, tapi dia melakukannya. Nah, itu adalah sebuah gangguan, ya. Nah, selanjutnya ada juga gangguan atau masalah yang namanya stres psikosomatis ya, dan masalah fisik seperti sakit jantung, asma atau kanker. Nah, orang-orang yang memiliki gangguan seperti ini biasanya tandanya dia selalu menunda merasakan tekanan stres. Dia menunda, menutupi, menumpuknya di dalam hati sampai sakitnya itu bertumpuk dan menjalar ke fisik. Ya, fisiknya ditandai dengan penyakit jantung, asma, kanker, hepatitis, dan lain sebagainya. Itu adalah seseorang yang memiliki stres psikosomatis yang unfinished business, yang tidak selesai. Orang yang tidak menyelesaikan masalah, dia hanya berorientasi kepada egonya, bahwa dia merasa baik-baik saja. Dia bilang, I'm happy, saya baik-baik saja, padahal di hatinya penuh dengan luka dan penuh dengan masalah. Tapi dia timbun, akhirnya menjalarlah ke fisik. Nah, seperti itu jelek juga, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena masalah itu untuk diselesaikan, bukan untuk ditumpuk. Ya, masalah itu hadir untuk diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, oke, next ke depan saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara mengatasi permasalahan dengan baik ya. Oke. Ada lagi permasalahan atau gangguan yang dinamakan dengan hipnokondriasis. Ini biasanya ditandai dengan kecemasan yang sangat kronis, ya. Jadi kecemasan yang berlebihan, bisa jadi dia selalu keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya, padahal masalahnya sepele. Nah, jadi tidak logis gitu. Dia mengalami cemas yang tinggi, padahal masalahnya tidak begitu berarti. Nah, ini adalah orang yang memiliki gejala hipnokondriasis. Oke ya. Ada juga nih gejala atau masalah yang dinamakan dengan gejala obsesif kompulsif. Nah, orang yang seperti ini biasanya ditandai dengan selalu menyalahkan orang lain atau displacement. Jadi, apapun permasalahan dalam hidupnya yang disalahkan adalah orang lain. Jadi, bukan mengkoreksi diri, tetapi malah menyalahkan orang lain. Ini adalah namanya gejala obsesif kompulsif. Ya. Next, ada lagi yang namanya gejala atau gangguan konversi atau figu amnesia. Nah, biasanya orang yang mengalami histeria atau gejala konversi ini cirinya adalah selalu mengubah tekanan stres dengan bentuk yang lain. Atau dia mengkonversi bentuk stresnya kepada hal lain. Contoh ya, ketika orang mengalami stres, dia alihkan ke makanan. Jadi kalau stres tuh makan coklat, makan yang banyak. Nah, ini yang dinamakan adalah gejala konversi atau histeria ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman atau sahabat-sahabat mengetahui tentang bentuk-bentuk gejala atau masalah yang kita hadapi ya di dalam diri kita, nah kita akan lihat mengapa sih gangguan yang seperti tadi itu bisa tercipta di dalam diri kita. Apa sebenarnya yang terjadi dalam diri kita sehingga kita menunjukkan perilaku-perilaku yang mungkin salah satu dari yang tadi saya sebutkan itu ada di dalam diri kita. Ya, mengapa itu bisa terjadi? Nah, hal itu bisa terjadi ketika seseorang itu tidak mau bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai manusia. Artinya, sebagai manusia itu sudah dianugerahi dengan masalah, dan masalah itu diciptakan bukan sebagai hukuman, bukan sebagai karma, tetapi masalah diciptakan, diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa adalah sebagai ajang pembelajaran kita untuk pendewasaan diri, ya. Karena logikanya, jika orang ingin naik kelas atau seorang anak ingin naik kelas di sekolahnya, tentunya harus melewati ujian, kan? Kalau tidak pernah melewati ujian, anak itu tidak akan pernah naik kelas ke kelas berikutnya. Sama, kita pun sebagai orang dewasa, sebagai manusia, ketika di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa ingin dinaikkan derajatnya, kita harus diuji. Ya.
Nah, ujian itu adalah untuk kita naik kelas, naik derajat kita, naik level keimanannya, naik level kesabarannya, naik level diri kita secara komprehensif, karakternya, sikapnya, tabiatnya, budi bahasanya, inner beauty-nya, all in semuanya. Jadi, jangan salah, masalah itu tercipta bukan sebagai hukuman ya, tetapi sebagai anugerah. Di video saya sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa perspektif orang-orang terhadap masalah yang dia hadapi itu kan bermacam-macam. Ada yang menganggap masalah itu sebagai bencana, ada yang menganggap masalah itu sebagai peluang dan pelajaran. Nah, saya ingin mengajak teman-teman dan saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku, untuk merubah pikiran kita terhadap masalah. Jadi kita tarik masalahnya dari yang tidak mengenakan itu sebagai hukuman, kita tarik sebagai anugerah. Artinya akan ada hikmah, ada kebaikan di balik itu semua. Oke, next di video selanjutnya saya akan jabarkan dan ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk bisa keluar dari zona pikiran yang salah atau zona pikiran yang negatif terhadap permasalahan. Kita tarik menjadi zona yang positif. Oke ya. Nah, permasalahan itu timbul karena seringkali manusia itu menghindari rasa sakit dengan berbagai cara. Yang ternyata menghindari itu malah membuat seseorang semakin terjebak pada kesakitan yang lain. Yang bisa terjadi masalahnya tidak ada ujungnya, tidak selesai. Ya, yang kita namakan tadi unfinished business. Jadi terkadang orang itu menutupi masalah dengan masalah yang lainnya. Kita punya masalah di rumah, misalkan selalu bertengkar dengan suami, itu kan masalah ya di situ. Kita menutupinya dengan cara apa? Kita main keluar, happy-happy, belanja, shopping dan lain-lain untuk meredakan stres. Itu adalah masalah yang ditutupi dengan masalah yang baru. Artinya ibu, bapak atau teman-teman semua ketika melakukan itu akan jebol lah keuangan kita. Artinya nanti hutangnya numpuk, habis belanja, berarti menutupi masalah dengan masalah yang baru, itu namanya. Nah, yang seperti itu yang tidak boleh, Bapak Ibu ya, atau sahabat-sahabatku semua. Masalah itu untuk diselesaikan dengan baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Apalagi masalah diselesaikan dengan masalah yang baru, itu akan semakin membesar seperti bola salju, semakin lama semakin membesar dan meledak. Jadi yang terjadi adalah kita harus mencabut akar permasalahannya untuk menemukan solusi terbaik dari masalah yang kita hadapi. Oke. Nah, intinya permasalahan yang kita hadapi itu adalah berawal dari sikap kita sebagai manusia yang tidak bisa menerima kenyataan yang dialami. Baik itu kenyataan yang benar-benar memang tidak mengenakan ataupun hanya sekedar peristiwa yang dinilai secara subjektif tidak mengenakan. Terkadang kan kita sebagai manusia selalu menilai sesuatu itu berdasarkan hati, pikiran kita sendiri ya, bukan pikiran secara general. Nah, kita selalu merasa diri ini yang paling tersakiti, yang paling teraniaya. Karena kita menilai diri kita secara subjektif, padahal di mata orang-orang biasa saja. Tuh. Jadi kalau anak sekarang bilang namanya lebay ya. Jadi itu yang menyebabkan sakit sebetulnya. Yang menyakiti kita itu ya diri kita lah, bukan orang lain, bukan alam, bukan siapa-siapa. Yang menyakiti diri kita adalah pikiran kita sendiri. Makanya next ke depan saya tuh ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk bagaimana mengelola pikiran kita agar tidak menyakiti diri kita sendiri. Ada masalah, kita manage masalah dengan baik, carikan solusinya dengan tepat, bukan menambah masalah dengan masalah yang baru yang malah akan semakin menyakitkan diri kita. Nah, bagaimana ke depan saya ingin mengajak teman-teman bagaimana keluar dari zona emosi yang sangat mengecewakan. Itu ada tekniknya. Nah, nanti saya akan share teknik-teknik melepaskan emosi dengan baik ya. Teknik-teknik keluar dari kekecewaan, kesedihan yang selalu menumpuk di pikiran dan hati kita.
Oke, next ya, di dalam video-video saya selanjutnya saya akan mencoba share kepada teman-teman teknik-teknik untuk melepaskan emosi yang negatif dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Oke. Nah, itu ya. Jadi bagaimana cara mengatasi permasalahan itu? Stay terus di bahasan pada video-video saya selanjutnya. Makanya jangan lupa selalu like and subscribe video-video saya ini agar teman-teman selalu mendapatkan notif jika saya mengupdate video-video terbaru untuk bahasan-bahasan tentang permasalahan hidup dan solusinya to be happy. Nah, oke, baik teman-temanku semua, sahabat-sahabatku yang tercinta, untuk video kali ini mungkin segitu dulu ya. Next, silahkan tunggu video-video saya selanjutnya tentang cara mengatasi emosi negatif, cara mencari solusi dari permasalahan hidup yang kita hadapi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.